muslimun, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala karena pada kesempatan malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu ini. Dan terlebih Allah kumpulkan kita dalam kondisi yang aman, dalam kondisi yang terang, cerah, tidak kondisi hujan. Mudah-mudahan ini semua menjadi sebab kita lebih bersemangat dalam mempelajari ilmu agama. Ikhwan fillah rahimakumullah, tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, panutan bagi kita semuanya. Fa insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang insyaallah kita masuk pada poin yang F tentang adab mengiringi jenazah. Tentang adab mengiringi jenazah. Yang mana pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang bagaimana adab menyolatkan jenazah. Dan apa hukumnya kemarin menyolatkan jenazah? Fardu kifayah. Kita masuk poin yang pertama tentang mengiringi jenazah. Disebutkan oleh penulis bahwa disunahkan mengiringi dan berjalan bersama jenazah hingga ia dikuburkan. Dan ini merupakan hak seorang muslim atas saudaranya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak muslim satu dengan yang lain ada berapa? 5 apa 6? 5 apa 6? 6 apa 7? 7 apa 8? Nah, kita dengarkan hadisnya. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim satu atau hak muslim satu dengan yang lainnya itu ada 6. Dan 6 ini kata para ulama bukan pembatasan. Tapi yang disebutkan di sini 6 ini adalah yang tersebut dalam hadis ini. Hakul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim 'alaihi. Apabila engkau bertemu ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang penuhi undangannya. Undangan apa ini? Walimah apa? Indonesia itu sembarang walimah loh. Ulang tahun ya walimah. Ulang haji ya walimah, bener enggak? Mau berangkat pun walimah. Napa walimah napa? Nikah. Nikah yang keberapa? Pokoknya nikah ya. Kata para ulama, undangan di sini adalah undangan pernikahan. Ya. Wa idzastan sohaka fansahhu. Apabila ia minta nasihat, berilah nasihat kepadanya. Wa idza atasa fahamidallah fasammidhu. Apabila dia bersin lalu dia memuji, mengucapkan alhamdulillah, doakan dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Wa idza maridha fa'udhu. Kalau dia sakit, jenguklah. Wa idza mata fatba'hu. Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Rawahu Muslim. Inilah yang disampaikan ya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan ya perkara tersebut. Ya, di antaranya dalam hadis ini disebutkan 6 poin. Meskipun dalam riwayat yang lain juga disebutkan riwayat tentang 7 hak muslim dengan yang lainnya. Dan yang dimaksud hak muslim di sini ya, yang dimaksud hak muslim di sini, hakul muslim 'alal muslim di sini adalah perintah yang dituntut bagi kita untuk mengerjakan.
dan di sini ada penekanan, ya. Di sini ada sebuah penekanan. Imam Asy-Syaukani beliau mengatakan yang dimaksud dengan hakul muslim, ya kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar, bahwa hakul muslim itu sesuatu yang tidak sepatutnya untuk ditinggalkan. Dan pelaksanaannya ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah muakkad yang serupa dengan kewajiban yang seharusnya tidak layak untuk ditinggalkan. Sehingga penggunaan kata ini untuk dua pengertian, termasuk dalam masalah penggunaan kata mushtarak dalam dua pengertiannya. Artinya di sini ada penekanan jangan sampai ditinggalkan kecuali memang ada hal-hal yang menjadikan kita tidak bisa untuk mengikuti atau mengantarkan. Artinya ada sebuah penekanan di sini. Imma wajib wa inna apa tadi? Sunnah muakkad. Dua poin ini. Makanya selama nggak ada hal yang memang urgent, ya usahakan mengantar sampai ke pemakaman. Jangan hanya sekedar maling nyolati terus balik. Cukup tak, kula nggak usah oke-oke, cukup sak gunung sudah banyak. Bukan gitu. Kula 1 kirot mawon Ustaz. Kalau 2 kirot kapan-kapan tak itu lagi lah gitu. Bukankah seorang muslim diperintahkan untuk apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ini yang dimaksud hakul muslim alal muslim. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan di sini pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan dalam hadis yang lain. Ya, Rasul menyebutkan Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qol, dari Barra bin Azib radhiyallahu an, beliau mengatakan, Amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami 7 perkara. Amarona, Rasul memerintahkan kami 1, bi'adatil marid, menjenguk orang sakit, wattiba'il janazah, dan mengantarkan jenazah. Inilah yang diperintahkan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, termasuk yang diriwayatkan dari sahabat Barra bin Azib. Ya, Rasul memerintahkan para sahabat 7 perkara. Di antaranya tadi kita sebutkan bi'iyadatil marid, menjenguk orang sakit, termasuk wattiba'il janazah, mengantarkan apa? Mengiringi jenazah, wa tashmitil atish wa ibraril qasam, ya, mendoakan orang bersin, menunaikan sumpah, wa nasril madlum, menolong orang yang terzalimi, wa ijabati da'i, memenuhi undangan, wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Di sini disebutkan 7. Makanya tadi kita katakan 6 itu bukan sebagai pembatasan. Ya, 6 itu bukan sebagai pembatas, karena dalam riwayat lain seperti ini disebutkan berapa? 7. Rasul memerintahkan kami 7 perkara. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sekali lagi, mengantar, mengiringi jenazah sampai ke pemakaman adalah perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini suatu yang ditekankan, nek iso ojo sampai ditinggalno. Tapi kalau memang ada sesuatu yang uzur yang tidak memungkinkan, tentunya ini tidak mengapa. Dan jangan pernah beralasan, "Wah, cukup Ustaz, wis sak kirot mawon sudah banyak, wong sak kirot iku sak gunung minimal itu asgharuha." Berarti kan ya wis oke aku, wis gak usah oke nemen-nemen, aku tak sekek endi. Nah ini. Kemudian yang kedua, ikhwan fiddin rahimakumullah, di antara adab ya yang disebutkan tentang mengiringi jenazah, tidak mengiringi jenazah dengan disertai ratapan. Ya. Kita tahu bahwasanya mengiringi jenazah itu memiliki keutamaan yang besar. Yang mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman itu pahalanya besar.
Kalau dia menyolati satu qirot, nyolati sampai mengantarkan ke kuburan, dapat berapa? 2, sebagaimana yang pernah kita sebutkan, ya. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam prakteknya, ya, terdapat hadis yang sahih bahwa Nabi melarang ketika seseorang mengiringi jenazah apabila disertai ratapan. Ya, apabila disertai dengan ratapan. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an yu'adda ma'ahu ranab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengiringi jenazah disertai dengan ronab. Ronab itu wanita yang meratapi mayit. Jadi salah satu kebiasaan jahiliyah itu mereka istilahnya apa ya Pak ya? Bayar ya. Para wanita-wanita itu untuk meratap, karena salah satu indikator bahwasanya orang itu terhormat, orang itu benar-benar mulia, banyak orang menangisi kepergiannya. Ya, makanya itu yang dilakukan. Semakin banyak yang nangis, maka semakin apa? Nah, seperti itu. Ya, ini dilarang dalam agama kita. Ya. Dan telah kita paparkan panjang lebar terkait masalah menangis, ya. Dan ingat, suatu ratapan, tangisan yang keras yang dilakukan oleh wanita-wanita ketika mengiringi jenazah ini menyerupai niyahah. Ya, ini menyerupai niyahah. Karena itu Rasul melarang mengiringi jenazah yang disertai dengan rannah atau ratapan, tangisan wanita-wanita tersebut. Makanya juga wanita itu, kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang mengantar jenazah, disebutkan oleh Ummu Atiyah, nuhina an ittiba'il janais wa lam yu'zam alaina, rawahul Bukhari. Kami itu dilarang untuk mengiringi jenazah, akan tetapi tidak ditekankan kepada kami. Dilarang tapi penekanannya tidak apa? Tidak keras gitu. Karena ada salah satu faktor bahwasanya wanita itu kurang bisa menahan diri. Itu diantaranya. Wong lanang kan rodok tatak tuh Pak, rodok loh Pak. Masih nangis kan nggak pati ketok. Nangis kan nggak pati rodok, nggak enek kan Pak. Wallah alam, saya belum mendapat ya. Wong lanang ditinggal meninggal keluarganya, kemudian namper pipi ini, kelambi ini disoai piring, dibantingi kan enggak. Tapi kalau wanita, nah itu diantaranya. Ya. Jadi ini kata Ummu Atiyah. Sekali lagi ini dilarang. Termasuk dengan hal-hal yang lainnya, ya. Hal-hal yang semisal dengan ini pun tentunya dilarang. Hal-hal yang semisal dengan ini pun tentunya tidak disyariatkan. Maka ini juga menjadi pengingat buat kita semuanya. Ya. Kemudian di poin yang ketiga disebutkan bahwa cukup kaum laki-laki saja yang memikul jenazah. Mu'allif bahwasanya hendaknya yang memikul jenazah adalah kaum laki-laki, bukan kaum wanita, kecuali jika kaum laki-laki tidak ada sama sekali. Hal ini diisyaratkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza wudi'at al-jinazah, ya, fahtamalah rijal ala a'naqihim. Apabila jenazah itu diletakkan lalu diangkat oleh orang banyak atau kaum pria di pundak mereka, ya, dari pundak mereka. Artinya yang mengangkat di sini adalah golongan bapak-bapak laki-laki. Dan sisi mana diangkat? Apakah pojok 4 itu atau 6 bebas? Ini perkara yang luas, ya. Ini perkara yang luas terkait hal tersebut. Yang pasti kalau ada laki-laki yang hendaknya mengangkat. Dan alhamdulillah kalau di daerah kita yang mengangkat insya Allah
laki-laki. Kemudian poin berikutnya yang keempat, bahwa orang yang berkendaraan mengiring di bagian belakang jenazah dan orang yang berjalan kaki boleh berjalan sekehendaknya. Perhatikan masalah mengantar ini. Dalam pembahasan ini terdapat khilaf memang di antara para ulama. Maka akan kita paparkan terkait masalah ini. Yang pertama, disebutkan oleh muallif bahwasanya Rasulullah bersabda, dibawakan sebuah hadis dari sahabat Mughirah radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah bersabda, "Ar-raqibu yasiru khalfal janazah," atau dalam buku ini disebutkan ar-raqibu khalfal janazah, orang yang berkendaraan berjalan di belakang jenazah. Wal mashi haitsu sya'a minha, dan orang yang berjalan kaki boleh berjalan sekehendaknya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ar-raqibu yasiru khalfal janazah wal mashi, dan orang yang berjalan yamshi khalfaha, bisa berjalan di belakangnya, wa amamaha, bisa di depannya, wa an yaminiha, bisa di sebelah kanannya, wa an yasariha, boleh di sebelah kirinya, qariban minha, dekat dengannya. Ya, ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Dan hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, ada pilihan, Pak. Boleh mengantar pakai apa tadi? Bolehnya mengantarkan jenazah pakai kendaraan. Boleh pula jalan kaki. Tapi kalau memang jarak tempuh itu bisa ditempuh dengan kaki, maka berjalanlah. Ulangi, ada opsi di mana panjenengan berjalan itu boleh, naik kendaraan juga boleh dalam hadis ini. Tetapi jika jarak antara rumah duka dengan kuburan itu bisa tempuh dengan jalan kaki, maka jalan kaki. Dari mana hal ini? Dari hadis Rasulullah dari Thauban radhiyallahu anhu. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Ta'liqat Ar-Radhiyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bidabbah wa huwa ma'al jinazah fa aba an yarkabaha. Didatangkan hewan tunggangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawakan ini. Rasul dibawakan didatangkan kepada Rasulullah hewan tunggangan ketika beliau sedang mengiringi jenazah. Fa'aba an yarkabaha, Nabi enggan untuk menaikinya. Falaman sarafa utiya bidabbatin, lalu ketika selesai memakamkan jenazah, utiya bidabbatin, didatangkan kembali hewan tunggangan untuk beliau tunggangi, ya. Faraqiba, dan beliau menaikinya. Faqilalahu, lalu beliau menjawab, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu, kana tamshi, ya, sesungguhnya malaikat itu, kata sesungguhnya ketika aku mengiringi jenazah, aku itu melihat para malaikat juga berjalan kaki. Falam akun li'arka bawahum yamshun falamma dhahabu raqibtu, sehingga aku pun enggan untuk menaiki kendaraan ketika mereka berjalan kaki. Namun ketika mereka sudah pergi, aku pun menaikinya. Tugas kita mengimani, ya, tugas kita mengimani, karena ini perkara ghaib dan ini babakan urusan masalah iman. Dan Rasulullah, nah ini yang dilakukan. Maka ada pilihan nih. Kalau memang memungkinkan bisa ditempuh dengan jalan kaki, jalan. Kalau memang tidak memungkinkan, maka ya sudah. Seperti daerah sini nguburkannya di mana? Mana? Sana itu ya. Yang lumayan ya.
Masya Allah. Dalam ambulan ya. Berapa kilo? 5 kilo ya. Kalau di Tuban dulu itu selama jarak tempuh masih 1-2 itu masih jalan. Masih jalan. Dan itu dipikul, nggak ambulan. Di Tuban itu dulu nggak usum ambulan, mobil jenazah, bukan ambulan ya, ambulan usum. Mobil jenazah itu nggak pati usum di Tuban di kampung kami. Jadi nek isik jarak tempuh desa sebelah itu ya jalan, semuanya. Ya 1 kilo, 2 kilo, itu masih jalan semua itu. Kurang lebih, ya ada 3 kilo juga masih jalan itu. Itu di Tuban. Nek Sumber Mancing ya ambulan, mobil jenazah itu sumber mancing. Ya, itu diantaranya. Tapi kalau memang mungkin bisa ditempuh jalan kaki. Ini pilihan. Tetapi kan Nabi menyampaikan kalau memang jarak tempuhnya bisa ditempuh dengan jalan kaki silahkan. Ya, ini diantara faedahnya. Dan tadi kita katakan orang yang berkendara itu di belakang. Adapun yang jalan kaki bebas, ya. Dan jumhur ulama mengatakan, ini jumhur itu berpendapat, maka tadi kita katakan masalah ini ada khilaf. Jumhur berpendapat orang yang jalan kaki itu depan. Itu jumhur. Akan tetapi Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah asar, riwayat Anas. Ya, riwayat Anas. Yang di sini dibawakan, disepakati pula oleh penulis kitab ini, ya. Di mana Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan secara mu'allaq tanpa menyebutkan sanad. Tapi setelah diteliti oleh Imam Ibnul Mundhir, ya, ini dari sahabat Anas. Disebutkan di sana antum musyayyi'una wamshi baina yadayha wa khalfaha wa an yaminiha wa an shimaliha. Kalian adalah orang yang mengiring jenazah. Berjalanlah di depan atau di belakang atau sebelah kanan atau sebelah kiri. Artinya perkara ini adalah perkara yang luas. Ya, artinya perkara ini adalah perkara yang luas. Makanya Imam Bukhari pernah membawakan dalam kitab beliau babus sur'ati bil janazah, bab segera dalam membawa jenazah. Dan beliau bawakan hadis ini. Karena gini, Imam Bukhari mengambil pendapat boleh di depan, boleh di belakang, boleh di samping kanan atau kiri, karena ada perintah menyegerakan. Dan kalau semua di depan, ada kalanya orang itu melakonilah ono sing cepet, ono sing ngorapati cepet, ono sing alon-alon. Laras mboten. Padahal perintahnya adalah apa? Bersegera, menyegerakan, bisurah. Ya. Bisurah ini. Makanya Imam Bukhari memilih pengantar itu bebas. Ya, mau di samping, mau di depan, mau di belakang. Tetapi sekali lagi, semua ulama yang menyebutkan di depan juga ada dalilnya, di belakang juga ada dalilnya. Makanya Imam Bukhari mengkompromikan. Ya, Imam Bukhari mengkompromikan. Karena ada sebuah riwayat disebutkan Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, dari ayahnya beliau mengatakan ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yamshuna amamal janazah. Aku melihat Nabi, Abu Bakar, Umar itu berjalan di depannya jenazah. Hadis ini dinilai sahih oleh Syalbani. Kemudian Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya pun membawakan sebuah dalil. Manittaba'a janazah. Siapa yang mengikuti jenazah? Mengikuti itu di mana? Ini termasuk ucapan Ali, al-masyu khalfaha afdal. Berjalan di belakang lebih afdal. Sehingga Imam Abu Hanifah mengambil pendapat di belakang. Ya, karena tidaklah disebut mengiringi kecuali di mana? Belakang. Nah, tetapi kemudian karena ini semuanya juga yang tadi riwayatnya Bukhari, yang tadi yang pertama dinilai sahih oleh Syekh
Albani, makanya Imam Bukhari mengkompromikan. Selama mana yang lebih mudah untuk menyegerakan jenazah itu cepat sampai, maka silahkan. Ya, silahkan. Dan cepat di sini berjalan cepat, nggak boleh lari. Menyegerakan itu kata para ulama berjalan cepat, nggak boleh lari. Dan tidak pula berjalan yang sangat lambat. Itu menyegerakan. Makanya bebas, silahkan mana yang lebih memungkinkan. Ya, mana yang lebih memungkinkan, maka itulah tentang mengantarkan ya jenazah ke kuburan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian poin berikutnya yang kelima yaitu menyegerakan. Sempat kita singgung tadi ya tentang menyegerakan. Disebutkan di sini hendaknya orang yang memikul jenazah menyegerakan sampainya jenazah ke pekuburan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah fa in taqu solihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaqu siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Bersegeralah dalam membawa jenazah, karena apabila jenazah itu orang soleh berarti kalian mempercepat kebaikan untuknya. Tapi kalau dia orang yang buruk, ya berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini diantaranya. Dan tadi kita sampaikan asri'u, bersegera ini bukan berlari tetapi berjalan, dan bukan pula berjalan terlalu lambat. Berarti melaku sing cepet. Makanya usahakan sing nopo mikul iku ya kudu sadar. Nek trewis sepuh nggak iso banter, jenengan ya rada mundur titik lah gitu. Bukan nggak boleh loh ya, silahkan. Tetapi kalau memang seperti ini kondisinya ya rada menyadari, ya rada menyadari. Disebutkan dalam Syarah Al-Umdah ya, termasuk makna asri'u adalah bersegera dalam mempercepat langkah. Bersegera dalam mempercepat langkah. Dalam hadis yang lain disebutkan, hadis dari Uyainah bin Abdurrahman dari ayahnya, annahu kana fi janazah Utsman bin Abil As wa kunna namshi masyan khafifan, bahwa ia berada pada jenazah Utsman bin Abul As dan kami berjalan pelan. Ya, wa kunna namshi masyan khafifan falahiqana Abu Bakr farafa'a sautah faqala laqad ra'aituna wa nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam narmulu ramalan. Kata Abu Bakr, ya, lalu ia mengangkat cemetinya dan berkata, sungguh aku itu telah melihat, ya, sungguh aku telah melihat kami bersama Rasulullah, dan kami saat mengangkat jenazah, mengiringi jenazah itu kami berjalan dengan cepat. Ini berjalan dengan cepat. Makanya bagi bapak-bapak yang mungkin pernah waktu di Madinah, waktu mengantar jenazah ke pemakaman Baqi, ya, itu masya Allah cepat itu Pak, cepat sekali jalan tapi nggak lari, ya, itu menyegerakan, dan itulah seharusnya yang dilakukan, ya, itulah yang seharusnya dilakukan, bersegera, berjalan dengan cepat. Karena apabila ya kita menyegerakan, kalau dia memang baik, maka telah kita antarkan apa? Dia dengan kebaikannya. Dalam hadis lain disebutkan, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza wudi'atil janazah wahtamalaha an-nas aw ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat solihatan qalat qaddimuni, ya.
apabila jenazah itu diletakkan lalu diangkat oleh orang banyak atau oleh para pria di pundak mereka, jika ia adalah orang soleh maka ia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Wa in kanat ghairu soleh, tapi kalau bukan soleh, bukan orang yang baik, bukan orang yang taat, kalau dia ahli maksiat, qalat, dia mengatakan ya wailaha aina tadhhabuna biha, duhai celakanya, kemanakah kalian akan membawanya? Mau kau bawa kemana aku ini? Ya. Dan hal ini disebutkan suaranya didengar oleh segala sesuatu illal insan, kecuali manusia. Walau sami'ahu sa'iqa, andaikan manusia mendengar pasti ia akan pingsan. Rawahul Bukhari. Jadi kalau jenazah itu soleh, apa yang tadi yang diucapkan? Qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tapi kalau dia bukan orang soleh, maka ya wailaha, alangkah celakanya. Ya, duhai celakanya, mau dibawa kemana? Maka ini juga nasihat buat kita, ya, agar memperbanyak kebaikan-kebaikan. Karena sejatinya alam kubur, ya ini alam ghaib pertama. Kalau di dalamnya kita selamat, fa insyaallah kita akan mendapatkan keselamatan. Tapi kalau tidak, naudzubillah summa naudzubillah. Dan tadi juga kita sebutkan bahwasannya ada perkara yang manusia tidak tahu, tidak bisa mendengarnya, dan semua ini ya tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wajib kita imani ini, wajib kita imani. Kemudian poin berikutnya yang keenam, tidak duduk kecuali setelah jenazah diletakkan. Disebutkan di sini hendaknya orang yang mengiringi jenazah hingga sampai di perkuburan guna menyaksikan penguburan jenazah, mereka itu berdiri dan tidak duduk kecuali setelah jenazah diturunkan dan diletakkan di atas tanah sebelum dikuburkan. Tetapi subhanallah, kadang ini yang masih sering kita jumpai. Di antara manusia itu sambil menunggu mereka duduk santai di atas apa? Kijing. Apa meneh ana kijing sing rada dhuwur pas wayah udan. Masya Allah. Beberapa waktu lalu, Pak, saya itu ngantar jenazah. Salah seorang kiai sepuh beliau meninggal. Kemudian ada nasihat kematian dari seorang kiai sepuh juga. Di awal-awal beliau tegas menyampaikan, siapa yang duduk di atas kuburan, langsung disampaikan gitu, Pak. Saya itu jarang tahu ada krungu ngoten, Pak. Karena ini penting, Pak, mengingatkan masalah ini. Masalah ini awak dhewe mbahas ojo duduk di atas kuburan sing lungguh-lungguh gak teko ning masjid. Jadi gak ngerti gitu, gak krungu paling. Jadi Masya Allah beliau tatak, Pak, menyampaikan itu. Langsung diamini oke. Ya. Ono sing wah celometan wis mulai. Ya, tapi ini sebuah kebenaran yang harus disampaikan. Karena bagi yang ngaji ini adalah sesuatu yang udah paham. Tapi yang belum ngaji mungkin mereka juga nggak tahu. Masalahnya saat pembahasan masalah ini, ya mesti kabeh tekoning masjid. Makanya beliau sampaikan ketika di kuburan. Ya. Masya Allah beliau sampaikan ini. Boleh mak teratapi. Ya. Dan benar disampaikan oleh beliau tentang dalilnya, tentang ancamannya. Ya, Masya Allah ini. Karena masih banyak saudara kita yang mungkin karena ketidaktahuan sehingga tetap duduk-duduk atau meremehkan. Ya, imma tidak tahu, wa imma lah wong ini ae kok. Ya, maka ini penting untuk disampaikan. Dakwah itu terus harus kita sampaikan. Kalau nggak kita sampaikan, ya mau nggak mau akhirnya bagian dari agama ini dianggap sesuatu yang aneh gitu loh.
Dan sesuatu itu yang tidak pernah disampaikan kan terlihat aneh, Pak. Makanya sampai ono istilah iku lho agama apa maneh. Ya, iku syariat apa maneh. Kenapa? Ya karena tidak pernah disampaikan. Atau disampaikan tetapi nggak akeh sing menyampaikan, sehingga terkesan asing. Ya, wong sak masjid gak ono sing nyampaikan, sing nyampaikno guru wong siji. Ku nyampaikno apa iku? Ha ngono ta awak dhewe. Tapi wis kabeh nyampaikno, oh iya tibake. Ngono, Pak. Sama dengan agama ini, syariat ini juga gitu. Ketika sing nyampaikno guru siji lah mungkin kita malah terlalu vokal. Lah ngoten kadang-kadang. Tapi nek kabeh nyampaikno, oh ternyata iki ya bagian dari agama. Karena kadang kita itu belum bisa menerima sesuatu ya karena faktor hidayah juga. Ya, karena faktor hidayah juga. Nah, kembali pada hal tadi ya bahwasannya tetap berdiri sampai jenazah itu diturunkan. Yang demikian itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Idza taba'tum janazatan fala tajlisu hatta tudha. Apabila kalian mengikuti mengantarkan jenazah, maka janganlah duduk hingga diletakkan. Maka jangan sampailah kita menyelisih adab-adab ini, hal-hal yang sudah kita tahu ini enggak suwi kok. Ya enggak suwi. Saestu. Ini bukan perkara yang lama. Tetapi ya kembali lagi, insya Allah ada pahala yang besar yang akan kita dapatkan ketika kita mengamalkan hal tersebut. Karena ketika kita mengikuti petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dapat pahala, Pak. Apapun itu, kalau kita memang tujuannya adalah mengikuti, mencontoh Rasulullah, secara otomatis kita dapat pahala. Kemudian yang ketujuh, ya, poin yang ketujuh disebutkan di sini. Di antara ada berikutnya adalah mengucapkan lafaz ta'ziyah yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim seseorang utusan kepada putri beliau ketika anaknya sedang menghadapi sakaratul maut. Lalu beliau bersabda, "Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib." Sesungguhnya milik Allah apa yang diambil dan baginya apa yang diberikan. Segala sesuatu di sisinya ajal yang telah ditentukan, maka bersabarlah dan berharap pahalanya. Atau terdapat pula dalam kitab Al-Jawrah Al-Munirah disebutkan di sana di antara perkataan takziah adalah alzamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik wa alhamaka sabran wa ajzala lana walaka bisabri ajran. Ini di antaranya ya. Ucapkan kalimat-kalimat thayyibah tersebut, doa-doa tersebut. Kemudian ada tambahan yang disampaikan, tidak boleh mengiringi jenazah dengan api dan anjuran hening saat mengiringi jenazah. Ya, anjurannya hening. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata Rasulullah bersabda, "La tattabi'ul janazah atau jenazah binar." Jangan kau mengiringi jenazah dengan api. Wala sautin, dan jangan pula mengiringinya dengan suara. Paham ya? Jangan mengiringinya dengan suara. Ya semoga paham lah. Ya. Suara apapun. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan derajatnya hasan. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan dalam Majmu' Fatawa, la yustahabbu raf'us sauti ma'al jinazah la bi qira'atin wala dzikrin wala ghairi dzalik. Hadza madhhabul a'immah al-arba'ah wa huwa al-ma'thuru 'anis salafi minas sahabah wat tabi'in wala a'lamu fihi mukhalifan. Kata Imam Ibnu Taimiyah, tidak dianjurkan mengeraskan suara ketika mengiringi jenazah. La biqiraatin, tidak itu atau baik itu berupa bacaan Al-Qur'an, wala dzikrin, tidak pula bacaan zikir, wala ghairi dzalik, atau suara yang lainnya. Lho, tat iku lah apik to, apik ana nggone. Apik iku ana nggone. Leres mboten?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tapi ini jero jeding. Al-Qur'an apik ora? Tapi nek diwaca ning jero jenengan karo buang air besar karo maca ngene apik utuh ana nggone juga. Nah, itu yang harus kita pahami. Tidak semua baik itu bisa ditaruh di sembarang tempat dan waktu. Leres mboten? Ya, jelas ini ya. Ya, jadi ini yang dikatakan beliau, hadza madhabul a'immah al-arba'ah. Ini adalah madhabnya imam madhab yang 4. Wa huwal ma'thuru anis salafi minas sahabah wat tabi'in. Dan ini pula yang diriwayatkan dari para salaf, baik dari para minas sahabah, para sahabat, wat tabi'in, dan para tabi'in. Wala a'lamu fihi, dan aku tidak mendapati perbedaan sedikit pun dalam masalah ini. Itu kata Ibnu Taimiyah. Ya, itu kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwa. Dan yang terakhir, disunnahkan bagi orang yang telah selesai mengangkat jenazah itu wudu. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan statusnya hadis ini hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalaha falyatawaddo. Siapa yang memandikan mayit, hendaklah dia mandi. Siapa yang mengangkatnya, hendaklah dia berwudu. Status hadis ini hasan sekali lagi. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji tentang adab mengantarkan jenazah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk poin adab ketika menguburkan jenazah. Ya, insyaallah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi nasihat buat diri kami pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Dan sedikit ini mudah-mudahan bisa kita pahami, ya bisa kita sampaikan. Ya memang sesuatu itu ya harus disampaikan. Obat itu meskipun pahit ya harus diminum, karena dengannya akan sembuh. Ya, itulah sebuah kebaikan. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah